Wah, kalau kita lihat antusiasme Bunda Nona ini sangat luar biasa ya, Vanda. Bener banget Nada. Ini kalau dilihat-lihat kayaknya ada sekitar 4.878,2 penonton yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan pementasan pada malam hari ini Nada. Wah, banyak sekali, Vanda. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita melanjutkan lagi, mungkin alangkah afdolnya jika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Bunda Nona. Wah, boleh banget tuh, Vanda. Gimana nih caranya? Karena takutnya nanti Bunda Nona malah bingung nih kita di sini ngapain. Iya, Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka Ta'aruf. kenalan. Oh, salah. Oke, langsung aja ya. Tapi aku mau minta tolong pada Bunda Nona untuk bilang cakep setelah saya nanti mengucapkan pantun ya. Oke, kita bantu Vanda ya, Bunda Nona. Bilang apa? Bilang cakep. Bukan. Cakep. Oh, cakep. Lagi? Cakep. Sekali lagi. Cakep. Oke, Bunda Nona siap ya? Aku mulai pantunnya. Indonesia lambangnya burung Garuda. Cakep. Burung Garuda gagah dan berani. Cakep. Perkenalkan, kami Vanda dan Nada Cakep. yang akan memandu pementasan pada malam hari ini. Nah, Bung dan Nona, Teater Gajah Mada juga memiliki tagline nih. Nanti jika Nada bilang Teater Gajah Mada, Bung dan Nona bisa menjawab, di sini kutemukan kau, di sini kutemukan daku. Oke, kita coba aja langsung bersama Bunda Nona ya. Oke, baik. Kita mulai ya, Bung dan Nona. Teater Gajah Mada, di sini kutemukan kau, di sini kutemukan daku. Wah. Nah, Panda, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Benar banget Nada. Yang terhormat, Pembina Teater Gajah Mada, Ibu Dr. Wulantri Astuti, Sarjana Sastra Master of Art. Yang terhormat Ibu Dr. Cahyaningrum Dewojati, Sarjana Sastra Magister Humaniora. Yang kami hormati, Ketua UKM Teater Gajah Mada, Yelov Devita Raja. Serta yang kami hormati pula Bapak Ibu tamu undangan dan teman-teman Teater Kampus Yogyakarta. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di gedung auditorium teater isi ini untuk menyaksikan pementasan Teater Gajah Mada. Alangkah lebih baiknya sebelum kita menyaksikan pentas pada malam hari ini, marilah berdoa bersama-sama. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Nah, Nada, mungkin Bunda Nona di sini tuh masih bertanya-tanya ini tentang Teater Gajah Mada. Gimana kalau kita kasih informasi kepada Bunda Nona mengenai Teater Gajah Mada? Boleh banget, Vanda, langsung saja. Nah, Bunda Nona, Teater Gajah Mada merupakan unit kegiatan mahasiswa yang berdiri pada tanggal 19 Desember 1976. Teater Gajah Mada memiliki suatu pentas yang dinamakan Studi Pentas, yaitu salah satu program tahunan Teater Gajah Mada sebagai proses pembelajaran bagi anggota baru Teater Gajah Mada. Di tahun-tahun sebelumnya nih, Vanda, Ya. Teater Gajah Mada itu pernah membawakan naskah. Apa saja sih naskahnya? Nah, diantaranya itu ada Di Seberang Kanal, Enigma, Senapan, Bom Bom, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, Pada Suatu Hari, dan tepat pada malam hari ini, Teater Gajah Mada kembali hadir pada studi pentas dengan naskah yang tidak utuh dari ingatan. Nah, Bunda Nona, tahu tidak? Yang membuat naskah pada malam hari ini itu adalah anggota dari Teater Gajah Mada loh. Wah, siapa itu Nada? Kasih tahu, Vanda. Nah, Bunda Nona, adapun yang menciptakan naskah yang akan dipentaskan pada malam hari ini adalah Dayu Novanka dan juga Syahidin Pamungkas. Nah, di Teater Gajah Mada ini selain kita belajar keaktoran, juga belajar kepenulisan naskah loh, Bung dan Nona. Betul banget Nada, tapi sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendukung acara kami. Di antaranya adalah Imperial Print, Sewa Hati Area Jogja, Lensa Jogja, Koi 5, CV Mitra Catering Haji Kasmu, Dot Konveksi, Artwash Digital Laundry, Sate Ratu. Sate Ratu kesukaan turis mancanegara dan Indonesia. Hingga kini sudah dikunjungi wisatawan dari 95 negara dan juara nasional Unilever Ngulik Rasa tahun 2019. Nah, Bung Danona, sebelum menonton pementasan pada malam hari ini, kami ingin mengingatkan kembali kepada Bung Danona terkait hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang selama pementasan berlangsung. Boleh banget. Untuk hal-hal yang boleh dilakukan selama pementasan diantaranya menjaga ketenangan selama pertunjukan berlangsung, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan,
mematikan notifikasi bunyi dari perangkat seluler. Selama pertunjukan berlangsung, Bung dan Nona diharap untuk tetap duduk dan tidak berdiri. Bung dan Nona boleh merekam pertunjukan, tetapi tanpa menggunakan flash. Dan yang terakhir, menikmati pertunjukan, soalnya rugi kalau nggak dinikmati. Benar banget. Dan adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan selama pementasan berlangsung diantaranya dilarang membawa senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan diri ataupun orang lain, dilarang merokok atau menggunakan vape, dilarang membawa atau mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, dilarang berkelahi, melakukan kekerasan, dan membuat keramaian karena ini teater bukan di hutan. Kemudian yang terakhir, dilarang membawa makanan atau minuman dari luar. Oh iya Bung dan Nona, sebelum kita memasuki penampilan utama pada malam hari ini, kita ada pementasan spesial dari suatu band yang udah terkenal banget dengan karya-karyanya nih. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia, Kasmara! Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan datang di acara kami. Saya percaya, meski puisi hanyalah deretan kata yang tidak hidup, tapi dia dapat meraung keras, menggetarkan isi hati, dan menggoncangkan pikiran pembacanya. Layaknya harimau, raungannya akan tetap terdengar keras, meski ia dikerangkeng sekalipun. Malam ini, saya dan teman-teman Kasmara akan menampilkan sebuah musikalisasi puisi yang sudah dibuat lama sekali. Mengingat akhir-akhir ini masyarakat kita sedang dilanda berbagai kesulitan sejak krisis moneter yang siapa lagi penyebabnya kalau bukan pemerintah tercinta kita. Tenang, disimpan buat demo besok saja. Oke, langsung saja Kasmara dengan Merah Putih.
menjadi keruh. Suaranya terdengar hingga fajar. Siapa lagi yang akan kau kejar? Kesempatan bagi Kasmara tampil setelah pemerintah kita semakin gol-golan. Oke, terima kasih semuanya. Kasmara pamit. Asi, gimana penampilannya? Seru sekali bukan? Pantas saja ya dia sering kemari. Tetapi menyenangkan. Menyenangkan dari mananya? Aku hanya melihat orang mabuk-mabukan dan berdansa. Padahal di luar sana orang-orang sedang berusaha untuk hidup. Ya tapi kan tidak semua orang berpikiran yang sama sepertimu. Mereka juga butuh hiburan di tengah situasi negara yang serba sulit ini. Hanya ini kesenangan yang dapat mereka lakukan sih. Maka dari itu, kita semua kan tahu kalau situasi sedang sulit. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Hanya nyawa loh. Sudah sana. Cepat cari di majalah itu. Aku nggak mau lama-lama di sini. Masih banyak urusan yang lebih penting dari ini. Oke, kamu tunggu di sini ya. Aku tidak akan lama. Hai, kamu bukannya Krisno yang baru saya nyanyi? Gimana menurutmu? Asik kan? Cukup basa-basinya. Apa mau? Kalau aku perhatikan, hanya kamu yang diam di sudut keluasan. Kenapa? Kamu tak suka lagunya? Atau kesenangan ini mengganggumu? Kenapa? Aku kira seorang penulis pasti memiliki kepekaan terhadap semua hal yang terjadi di sekelilingnya. Tapi ternyata aku salah. Ya setelah aku menyaksikanmu barusan. Kamu tahu kan? Di luar sana, semua orang sedang kesusahan. Kalian semua malah bersenang-senang membaca puisi. Kau tahu untuk apa? Kenapa kamu tertawa? Kau kira ini lucu? Bukan, kamu pasti asik. Dari mana kau tahu namaku? Kamu ngutip ya? Wow, itu tuh anak kasar loh. Dwi sering cerita padaku tentangmu. Ya, aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Tapi, tidak semua yang kamu pikirkan sesuai dengan apa yang kamu lihat. Ini soal cara pandang saja. Perlawanan tidak selalu turun ke jalan. Ada hal lain yang perlu diperhatikan. Kami sengaja memilih puisi. Sudahlah. Aku muak mendengar basa-basi yang tak berujung ini. Oke. Aku tidak akan ganggu lagi. Senang bertemu dengan Mas. Trisno, ayo, Trisno. Asih! Apa sih? Ada apa? Kau harus mendengarkan ini. Aku baru saja ditelepon Roni perihal demonstrasi kemarin. Dan ternyata beberapa hari ini ada teman-teman kita yang belum kembali. Para orang tua menanyakan mereka kepada Roni dan meminta pertanggungjawaban. Tenang. Apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita keluar dulu dari sini. Tenanglah. Bagaimana ini?
Asih, kamu sedang mencari apa? Badan aku Bayu. Besok saja. Ini kan sudah malam. Tidak, aku butuh badannya sekarang. Loh, memangnya kamu mau kemana? Dan tas itu? Aku mau ke rumah duit. Mau nyiapkan demo untuk besok. Astaga, sudah berapa kali harus kukatakan. Tidak usah mengikuti demo-demo itu. Apa sih untungnya? Dan skripsimu, kapan akan kamu selesaikan? Kalau pemerintah kita sudah benar, baru akan kukerjakan skripsiku, Mbak. Itu saja yang kau bahas. Pemerintah, pemerintah, pemerintah. Apa kau pikir dengan ikut demo seperti itu skripsimu akan selesai? Aku hanya ingin menjadi seseorang yang berguna di tengah situasi negara yang sedang kacau. Dengan cara apa sih? Kamu lihat Bapak, bertahun-tahun beliau mengabdi untuk negara tapi tetap saja dipecat. Sekarang kamu, seorang mahasiswa, ikut berdemo. Terlalu naif. Justru itu, perubahan hanya akan terjadi jika kita memulainya dari kita sendiri. Dan aku percaya kok, apa yang aku lakukan sekarang kan tidak akan berbuah di masa depan. Aku tidak bisa diam melihat tindakan yang terjadi terus-menerus di belakang kepalaku. Untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi jika tidak bisa berguna untuk orang lain? Terserah apa maumu. Yang harus kamu tahu, aku mengalahkan kamu tinggi-tinggi agar nantinya kamu dapat bekerja di tempat yang lebih baik sih. Kalau kerjaanmu hanya demo saja, bagaimana kamu akan dapat pekerjaan yang layak? Sekali-kali pikirkan itu. Semua yang aku lakukan sekarang ini demi kehidupan kita di masa depan nanti, Mbak. Kamu bisa bayangkan jika generasi yang baru lahir harus merasakan kesesaran seperti ini terus-menerus. Aku nggak mau keponakanku merasakan hal yang sama. Mbak seharusnya sadar betul soal itu. Bukan hanya diam dan malah ikut bekerja dengan entek-enteknya. Jaga mulutmu. Aku bekerja di kedinasan itu untuk membiayaimu. Kamu bisa berkata seperti itu karena aku. Aku nggak pernah memintamu untuk bekerja di kedinasan. Aku juga tidak pernah memintamu untuk stres memikirkanku. Kau sendiri yang menyusahkan dirimu sendiri. Kurang ajar. Ini cara untuk berterima kasih. Kamu bisa harusnya bekerja kamu lain, sadar Bang. diri sih. Kamu bisa Aku memasak, rela kerja kamu dari bisa pagi menjahit, sampai kamu tidak bisa kerja untuk mata kita. Kamu sama apa Ngapain jadi penjual partner gila itu? Kamu jangan bikin semua yang ada di depan sekarang. Kamu nggak mikirin apa yang kamu lakukan dengan bayimu. Nggak pernah mikirin soal itu. Sudah, Nak, sudah. Ada apa ini, Yu? Kenapa kalian ribut tengah malam begini? Yu, ingat, kamu ini sedang hamil. Ayo duduk dulu. Tidak baik begadang, Yu. Nanti kamu sakit. Pelan-pelan duduknya. Sekarang ceritakan, ada apa? Asih mau ikut demo lagi besok. Nggak salah apa-apa, Bu. Masih, sudah ya. Pak, Bapak. Ada apa lagi? Kenapa kalian bertengkar tengah malam begini? Asih, Pak. Mau ikut demo besok. Kamu tahu kan demo besok akan seperti apa? Pak, aku tidak ingin anakku kenapa-napa. Kamu tolong beritahu dia. Asih, sini. Malam ini kamu tidak usah pergi kemana-mana. Tapi, Pak. Asih, dengarkan Bapak. Bapak melarangmu demi keselamatanmu. Kamu tahu sih, demo besok bukan seperti demo yang biasa kamu ikuti. Iya, Nak. Masih banyak cara untuk membantu masyarakat jika itu yang kamu inginkan. Ibu dan Bapak masih punya banyak cerita tentang itu. Besok kita ceritakan sama-sama ya. Kamu duduk dulu. Iya. Dengarkan Ibu. Ibu tidak mengerti. Asih tetap ingin ikut demo. Asih muak bersembunyi dalam gelap. Asih tidak mau menjadi pengecut. Bapak diberikan kesempatan untuk belajar tapi malah mundur. Ayo, bukannya menentang ketimpangan ekonomi, tapi malah menjadi salah satu pendukungnya. Asih. Ibu juga tidak akan mengerti. Karena kerjaan ibu hanya di dapur dan dengerin musik. Kalian semua itu pengecut. Ayu, tingkahmu keterlaluan. Kamu sudah diberitahu Bapak kalau demo besok bisa saja berbahaya tapi tetap saja ngeyel. Aku sudah rela tidak melanjutkan sekolah agar kamu bisa kuliah. Sekarang sudah tidak menjalankannya dengan benar. Kamu malah mengata-katai aku dan Bapak, bahkan Ibu. Kalau batu. Aku awalnya tidak mengerti apa yang kamu lihat dari orang-orang demonstran itu. Tapi sekarang aku paham. Kau egois. Kau hanya peduli bagaimana kamu bisa menjadi pahlawan, tapi tidak peduli kalau kau melakukannya sambil menjejak orang yang sayang kepadamu, keluargamu sendiri sih. Silakan lari ke orang mereka, pergi dari rumah ini. Nggak boleh ngomong kayak
lari dari tusukan tadi dengan kondisi Dwi yang sudah tertembak. Satu-satunya yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan semuanya. Apa? Menyelamatkan katamu? Siapa yang bisa menjamin keselamatan Dwi Slayer ditangkap oleh aparat, ha? Oh, aku lupa. Kamu tidak pernah turun ke jalan menyaksikan secara langsung bagaimana kekejaman aparat kepada para demonstran. Kamu dan teman-temanmu hanya sibuk berpuisi. Aku bisa menerima semua yang kau katakan tentangku. Semua ohan dan semua pilihanmu aku terima. Tapi tolong, jangan ikut sertakan teman-temanku. Kemarikan tanganmu. Untuk apa? Cepat kemarikan. Setidaknya kau bisa menyaksikan keberanian Dwi di titik terakhir yang bisa ia perjuangkan. Tapi tidak denganku. Tidak pernah sekalipun tahu di mana teman kamu yang hilang. Itu jauh lebih menyakitkan. Puisi adalah jalan yang kami tempuh untuk mengingat sekaligus meneruskan semangat perlawanan teman kami yang dihilangkan oleh rezim yang takut hanya dengan kata-kata. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Tidak seharusnya aku berkata begitu. Maaf, kata-kataku keterlaluan. Tak apa, tak perlu diperhatikan.
Ini, kukembalikan. Ini sudah milikmu sih. Simpanlah. Hanya ini bukti terakhir perlawanan Dwi. Agar kamu selalu mengingatnya. Tris, Ya, jika kita mati, apakah kita bisa memilih untuk lahir kembali? Kau percaya dengan hal itu? entahlah. Aku tak pernah tahu apa yang terjadi kelak. Entah itu benar-benar ada atau tidak. Pikiranku tak sampai ke sana. Kenapa kamu tanya begitu? Tidak apa. Cuma penasaran saja. Aku sering memikirkan itu di saat-saat seperti ini. Untuk membayangkan esok saja, aku tak yakin bisa. Melihat kondisi negara saat ini, seolah-olah kita seperti dikejar maut, yang siap melap kapan saja. Bisa mati ditembak, diracun, bahkan dikubur hidup-hidup. Tak ada yang tahu. Kamu benar. Namun, jika diberi kesempatan, aku ingin lahir kembali. Kenapa begitu? Aku ingin hidup untuk merasakannya, Tris. Aku ingin kita bertemu bukan dalam keadaan seperti ini. Bisa tertawa sepuasnya, bebas menyuarakan apapun tanpa tekanan, berbicara panjang lebar di teras rumah, dan merasakan jatuh cinta. Seperti di film-film. Mungkin aku juga ingin mengenalmu lebih jauh. Kamu tidak keberatan, kan? Tentu tidak. Terkadang aktivis juga boleh melankolis. Aku tidak yakin ini berhasil atau tidak. Tapi, mendengar keinginanmu untuk terlahir kembali, aku berupaya untuk mempercayainya juga. Seperti sekarang ini, aku mulai bertanya pada diriku, kapan aku akan menaruh perasaanku kepada perempuan sinis yang mendengar bisu waktu itu? Atau barangkali sudah. Mahasiswa dan pengorbanan nyawa sebagian dari mereka yang gugur dalam perjuangan menuntut reformasi. Di antaranya pengorbanan nyawa 4 mahasiswa universitas. Selamat Indonesia. Selamat semuanya. Selamat ya. Bentar lagi kita mau tampil loh. Yes, ya. Main berapa dah? Fokus ya. 5, 6, 7, go. Me and my girlies, we gon' party till it's early. Gon' be feeling kinda worldly tonight. 1, 2, 3. Got some traffic
Gua mau kalian fokus, harus perfect. Nah, saya aja dong. Bentar. Kayaknya nggak bisa deh kalau diulang dari awal. Udah jam 6, bentar lagi buku pasti pulang. Aduh, sekali deh, sekali banget. Sumpah nggak bisa, sorry. Gimana kalau besok aja? Lanjut besok. Udah deh, nggak apa-apa. Beneran? Iya. Yaudah, ayo guys, sorry ya. Beresin. Jadi PR Tapi ya. kalau nggak salah kita udah selesai sih. Iya, Udah, gue bilang apa sih? Mejanya dong, Om. BTW, apa ngomongin PR sih? Skripsi apa kabar, Ra? Nggak usah nanyain skripsi lah, masih dibahas juga. Terus lagi. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 8, kenapa? Tanggal 8. Lihat di jadwal kita. Tanggal 8 kita ada rapat. Gue bisa lupa sih. Sekarang? Ya bener jangan. Aduh, kok nggak ada yang ngingetin sih dari tadi? Gimana sih kalian? Ya gimana? Tolong. Yaudah deh, ayo balik Yaudah, sekarang thank you juga. guys. Dadah. Makasih banyak ya. Bye. Ara. Halo? Siapa itu? Ara. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu namaku? Pergi! Aku Asih. Aku tidak punya banyak waktu. Jadi tolong dengarkan aku baik-baik. Asih? Aku tidak pernah merasa mengenalmu. Kamu stalker? Kita memang tidak saling kenal. Karena aku hidup jauh lebih dulu darimu. Kelihatan macam apa itu? Jangan macam-macam kamu ya, atau aku akan teriak biar semua orang bangun anak kamu. Percuma, Ara. Percuma. Sekeras apapun kamu berteriak, tidak ada yang akan mendengarmu. Di sini hanya ada kita berdua saja. Bangun. Ini cuma mimpi, ini cuma mimpi, ini cuma mimpi. Janganlah bertindak bodoh. Berapa ratus kali pun kamu memukul dahimu akan sama saja. Sekarang, dengarkan aku. Kamu percaya dengan kelahiran kembali? Kenapa kau menanyakan hal itu padaku? Karena aku terlahir kembali bersama dengan dirimu. Kita berasal dari satu jiwa yang sama. Namun, aku baru bisa menampakkan diriku sekarang. Karena kamu sudah mendekati ajalmu. Dan itu semua karena perbuatanku. Kenapa aku bisa terlibat di dalamnya? Apa yang kau lakukan? Saat itu, aku masih berusia 23 tahun. Aku mati sebelum menyelesaikan semua persoalanku di dunia. Karena kita memiliki hubungan darah. Hanya melaluimu sajalah aku bisa menyelesaikannya. Jika karma itu tidak segera diselesaikan, maka kamu akan mati, Ara. Bentar. Mati? Kenapa kau yakin sekali aku akan mati? Sekarang, berapa umurmu? 22. Bentar lagi 23. Aku mati. Tepat di umur 23 tahun. Dan nantinya begitu juga dengan kamu. Kamu masih ingin hidup kan? Maka biarkanlah aku menyelesaikan persoalanku melalui dirimu. Sudahlah. Kenapa tidak kau sendiri saja? Ini tugasmu, bukan? Berhentilah menyeret diriku dalam persoalanmu. Sudah muak. Selalu ditanya. Kelulusan, skripsi ini, itu. Lalu tiba-tiba kau datang entah dari mana. Dan dengan enteng yang menyuruhku memilih antara hidup dan mati. Gila. Baiklah. Bagaimana kalau kita membuat sebuah perjanjian? Kalau aku bisa membantumu menyelesaikan skripsimu, maka kamu harus membantuku menyelesaikan persoalanku. Tenang saja, pertukaran ini hanya sementara. Bagaimana kau bisa membantuku menyelesaikan skripsi? Bukti apa yang cukup kuat? Aku punya data-data tentang 98 yang kamu butuhkan. Aku bisa mengantarkanmu kepada seseorang yang bisa menjelaskan tentang situasi setelah demonstrasi waktu itu. Bagaimana? Kamu tertarik? Baiklah.
Pejamkan matamu. Ibu bawa apa? Kau pasti belum makan kan? Bantu ibu buat nyiapin ini ya. Ibu beli di dekat kantornya ibu yang biasanya kita makan di sana itu. Ingat kan? Loh, ini kenapa meja kursi berantakan kayak gini? Kau pasti habis latihan nari-nari itu lagi ya? Ini mau diberesin lagi dong, Ara. Bukan sudah bilang, kamu jangan sering-sering latihan nari-nari itu. So bikin capek doang. Skripsi kamu juga gak selesai-selesai kan sekarang jadinya? Bingung ibu, kamu tuh maunya kayak gimana? Coba. Arah. Malah ngelamun, kamu tuh kenapa sih? Gini deh, mending sekarang kamu mandi terus sembayang ya. Kakek sama nenek mana? Ibu, bapak, ayo makan. Sudah ayo belikan makanan. Iya, sebentar yuk. Ibu baru selesai sembahyang yuk. Ara? Oh iya, bunganya sudah ibu sisakan untuk kamu dan Ara ya. Nanti jangan lupa sembahyang. Ayo, bapak mana? Masih sembahyang juga. Iya, sebentar lagi kesini kok. Nih, Ayu sengaja beli makanan. Kamu beli di mana yuk? Oh, yang di dekat kantornya Ayu, ingat nggak? Oh, Bapak, kenapa minum kopi lagi? Nanti nggak bisa tidur loh. Dokter kan sudah bilang, Bapak nggak boleh sering-sering minum kopi. Malam ini saja kok yuk, besok juga tidak. Alah, kemarin-kemarin juga Bapak bilangnya begitu kan? Bapak kan memang begitu dari dulu yuk. Kamu bilangin kayak gimana juga, Bapak nggak bakal dengerin. Ngeyel. Udah, biarin aja. Bu, Bapak masih rajin olahraga, makan juga sudah diatur. Tapi kopi tidak ngaruh kok. Ya kan karena Ayu yang ngatur makanannya. Coba kalau bukan karena Ayu, Bapak pasti sudah minum 6 gelas kopi hari ini. Udah, sekarang duduk dulu terus makan. Minggu depan jangan lupa jadwal kontrol ke dokter. Nanti Ayu ambil cuti buat nganterin Bapak. Bapak bisa berangkat sendiri yuk. Nggak bisa, Ayu harus ikut. Kalau tidak nanti Bapak abai sama saran-saran dokter. Pokoknya buat masalah kesehatan Bapak dan Ibu, Ayu yang pegang komando. Iya. Nah, makan dulu. Apa ini? Pak, makan dulu. Oh, nasi goreng yang di dekat kantornya Ayu. Kita kan pernah langganan dulu Pak di situ. Udah lama Bapak nggak makan ini. Ya kan waktu itu sempat tutup tuh, kayaknya mudik sih. Oh, terus sekarang udah buka lagi seperti biasa. Iya, ini kan makanya Ayu beli. Kemarin tadi tuh Ayu lagi lewat kan, terus karena rame banget, jadi Ayu mampir juga sekalian. Kangen kan pasti, ibu kan juga pasti belum masak nih. Iya, Bapak mau ini nggak Pak? Boleh Bu. Ayo Ara dimakan. Makan Ara, kamu harus cobain ini tempenya. Enak banget. Ayo nih, telurnya. Ayo Arah, dimakan. Enak banget yuk. Rasanya masih sama loh kayak waktu kita dulu itu. Pantesan rame terus. Nggak heran ibu. Ara, ayo dimakan juga. Ara, kamu kenapa? Kok tumben diam saja? Ayo dimakan, kamu harus cobain yang ini. Oh, kamu pasti capek ya habis latihan nari tadi. Gimana latihannya? Lancar? Tidak apa-apa. Latihannya lancar. Baguslah.
Bapak, makan dulu. Ini bisa disambi kok, Yu. Nanti kalau bukunya kotor aja, baru Bapak marah-marah. Bapak, kebiasaan lo. Arah, kenapa malah bengong aja? Dingin lo nanti. Gini deh, kalau misalkan kamu gak mau makan, mending sekarang kamu mandi. Lihat udah jam berapa ini, kamu pasti belum sembahyang kan? Sabar yuk, jangan marah-marah gitu. Ara kan sudah dewasa, jangan kamu marahi seperti anak kecil lagi. Tapi lihat Bu, Ara diajak ngomong dari tadi malah diem aja. Kamu kenapa sih, Ra? Kalau misalkan kamu bisa latihan seharian, minimal skripsimu juga sudah ada progres dong. Ibu kan sudah bilang, seharusnya kamu masuk stan saja atau semacamnya. Sudah bayarnya gratis, setelah lulus bisa langsung kerja. Ibu juga bisa bantu kamu untuk langsung naik pangkat. Teman-teman ibu di kantor juga pasti mau bantu. Tapi kamunya malah bersikeras mau masuk ilmu komunikasi atau apalah itu. Lihat sekarang, tujuanmu malah gak jelas nari-nari doang. Biarkan sajalah dulu yuk. Ara pasti sudah memikirkannya matang-matang, ya kan sayang? Sudah. Tuh kan sudah. Tentang apa, Ra? Tentang 98, Nek. Tidak, jangan bahas 98, cari yang lain. Ibu tahu bagaimana rasanya hidup di zaman itu, Ra. Kalau terjadi sesuatu kepadamu bagaimana? Kamu tahu konsekuensinya. Ara tahu. Kalau sudah tahu cari yang lain. Ibu khawatir nanti kamu salah ngomong, lalu dilaporkan ke polisi, dimasukkan ke penjara, di DO, tidak dapat pekerjaan. Ara, kamu mandi dulu lalu sembahyang ya. Iya, Nek. Yuk, bilang ke anakmu, urungkan niatnya untuk membicarakan 98. Iya yuk. Tapi jangan terlalu kasar. Ara kan tidak tahu alasan kita melarangnya. Lagian dia itu sudah dewasa yuk. Kalau kita larang dia tanpa ada alasan yang jelas ya, sama saja kita menjerumuskan Ara ke dalam kekeliruan yuk. Salah ya kalau Ayu khawatir. Ibu kan tahu sendiri, dulu kita hidup sesusah apa. Sampai saat ini pun, kejadian itu juga masih menyisakan luka loh di keluarga kita. Kalau Ustaz coba putus asih tidak. Ayu, kita sudah sepakat kalau di rumah ini tidak ada yang membicarakan dia lagi. Namanya Asih, Pak. Anakmu. Kenapa menyebut nama anak sendiri begitu enggan? Meski dia sudah lama pergi. Tutup mulutmu. Bapak tidak ingin mendengar kalian berdua membicarakan anak itu lagi. Pak, Ayu hanya tidak ingin Ara berakhir sama seperti dia. Seperti siapa, Mbak? Astaga, Ara. Bukan siapa-siapa, Nak. Kamu sudah selesai mandi? Sembahyang saja dulu ya. Tapi aku ingin tahu. Seperti siapa, Mbak? Aku. Maksudnya? Mbak. Rara. Bu. Bu. Asih. Iya, Bu. Ibu. Ibu. Asih anakku. Ibu. Ibu rindu sekali, Nak. Ibu kenapa menangis? Ara, kamu ngapain, Ra? Ibu kenapa? Pak, ini
Mbak, ini Asi. Yuk ini Asi, ini Asi. Ya iya. Ibu duduk dulu ya. Ibu tenangin diri dulu ya. Mbak, aku minta maaf karena waktu itu aku telah keras kepala. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti perasaanmu. Semua usaha yang kamu lakukan untuk menyekolahkanku. Tapi aku nggak pernah menyesal, Mbak. Dan aku berharap, Mbak, Bapak, dan Ibu juga tidak menyesalinya. Dari kecil, Ibu selalu bicara tentang menjalankan hidup sebagai bagian dari serada dan bakti. Percaya dan pengabdian. Asi percaya dengan banyak kesempatan yang Asi dapatkan, Asi bisa berbuat lebih. Asi percaya bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk Asi bisa menunjukkan pengabdianku. Bapak yang salah sih. Kamu terbunuh karena Bapak tidak mengejarmu saat kamu pergi. Bapak sebenarnya sudah tahu apa yang akan terjadi di demonstrasi pada hari itu. Saat Bapak masih di militer, semua hal yang ada di demonstrasi pada hari itu Bapak tahu sih. Tapi Bapak tidak bisa memberitahukan kepada siapapun, bahkan kepada keluarga aku sendiri. Bertahun-tahun penyesalan itu tidak hilang dari Bapak. Asih, Bapak bangga denganmu. Namun, satu penyesalan Bapak hingga sekarang. Bapak belum bisa menemukan di mana tubuhmu. Bapak yang salah sih. Bapak yang salah. Aku gak salah. Maafin Bapak ya, Ibu. Bapak yang salah. Bapak gak salah, Pak. Ayu yang salah, Pak. Mbak yang salah sih. Maaf. Maaf karena waktu itu telah mengatakan kata-kata kasar kepadamu. Andai saja Mbak bisa memutar waktu, Mbak akan menarikmu erat-erat agar kamu tidak pergi. Sekarang mau memelukmu saja Mbak gak bisa. Kamu harus tahu satu hal sih. Kamu gak pernah egois. Justru sebaliknya. Kamu rela berjuang untuk orang-orang yang bahkan tidak mengenalmu. Kini lihat. Kehidupan kita sudah jauh lebih baik. Tapi seharusnya kamu juga ada di sini untuk merasakannya. Maaf sih. Maafin Mbak. Sudah, Pak. Mbak, semua sudah berlalu. Masih harap kalian bisa merelakanku. Masih ingin sekali melihat kalian bahagia dan menikmati kebebasan telah kalian dapatkan. Dan begitu, perjuangan Asi tidak sia-sia. Sekarang Asi kemari untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum Asi selesaikan.
Ada satu hal yang harus kamu tahu, Nak. Berhari-hari sejak kejadian itu, kamu tidak pernah kembali ke rumah ini. Dan satu-satunya hal yang kami temukan hanyalah bandana ini. Trisno. Lagumu bagus. Itu untuk siapa? Bukan urusanmu. Trisno. Tak ada seorang pun yang mengetahui nama itu selain teman-temanku. Dan aku yakin semua orang pada waktu itu sudah lama pergi. Jadi katakan dari mana kau tahu nama itu? "22 tahun yang lalu, seorang lelaki menanyakan, kapan ia mulai menaruh perasaan pada perempuan sinis waktu itu. Laki-laki itu berkata bahwa puisi adalah jalan yang ia tempuh untuk mengingat, sekaligus meneruskan perjuangan teman-temannya yang dihilangkan oleh rezim yang takut hanya dengan kata-kata. Tapi sepertinya ia lupa mengapa ia berada di jalan itu. Trisno, Berhentilah memanggilku dengan nama itu. kau bisa saja mengelak. Tapi laki-laki itu yang memberikan aku bandana ini. Kau siapa? Aku Asih. 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 Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bangun. 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 Puisi hanya kata-kata. Puisi hanya kata-kata. Iya, tapi kau terlalu menghidupkan kata-kata itu. Kau masih ingat ketika aku berkata, jika aku dilahirkan kembali, aku ingin kita bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Tapi sepertinya kita masih saja dipertemukan dalam kondisi yang tidak semestinya. Seperti yang aku bilang waktu itu. Apa kau benar-benar... Aku tidak memiliki banyak waktu, tapi kali ini kau harus percaya. Kemarikan tanganmu.
Asih. 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 Aku telah pergi, Trisno. Kau ingin tahu kejadian yang sebenarnya kan? Waktu itu, setelah kau tidak sadarkan diri, aku dibawa oleh beberapa orang yang aku tidak tahu siapa. Mereka merampas seluruh kehidupanku. Dan jika keyakinanmu masih terus hidup untuk mencariku, berhentilah. Karena aku sudah pergi tepat setelah kau terbangun dari ketidaksadaranmu. Jika kau bisa mencintaiku, maka kau harus bisa merelakanku, Tris. Tidak. Tidak. Sekarang aku mengerti. Aku mengerti seberapa besar cinta pada apapun. Ternyata itu semua sebanding dengan seberapa besar kita akan kehilangan. Tidak, Trisno. Inilah yang selama ini aku tolak. Bukan kehilangan. Tapi merelakan. Kau tak pernah sekalipun kehilanganku, Tris. Meski kita tidak pernah bersama dalam kehidupan dunia, tetapi perasaan kita terhubung satu sama lain. Aku terus hidup di dalam dirimu. Dalam relung hatimu yang siapapun tak bisa mengusiknya. Aku mencintaimu. Relakan aku, Tris. Aku ingin kau hidup selayaknya kenyataan yang telah berjalan. Aku tidak mau hidupmu habis hanya untuk mencariku. Berhentilah menyalahkan dirimu sendiri atas kepergianku. Bukan cinta seperti ini yang aku mau, Tris. Lanjutkan hidupmu seperti mimpi yang pernah kau bilang pada aku waktu itu. Sebab aku yakin sejatinya cinta adalah membebaskan, bukan mengekang. Ia menumbuhkan, bukan mengerdilkan. Cinta adalah perasaan yang terus merawat, tanpa berhasrat untuk selalu memiliki. Kau harus selalu yakin dengan itu, Tris. Walaupun pertemuan kita hanya sebentar, tapi aku bersyukur bisa mencintaimu. Aku bersyukur bisa mencintaimu. Terima kasih untuk semuanya. Selamat tinggal, Trisno. Aku harus pergi. Aku mencintaimu. Jaga dirimu baik-baik ya.
Bapak? Bapak nggak apa-apa? Tidak. Kau ingin mendengarkan puisi yang tidak pernah aku bawakan sebelumnya? Boleh, boleh. Kayak gimana tuh?
Red Rock ada Tabitha Anna Ilna sebagai koordinator makeup. Dera Yansa sebagai koordinator wardrobe. Widur Aziza, Arsia Kisti, Elsia Maharani, Renia Umaira, Naya Alika Sarma, Ika Esita, Alia Ramadhani, dan Anissa Saraswati. Nah, Bunda Rona, selain backstage, kita juga harus menangani sama teman-teman produksi. Yang pertama, ada sekretaris kita, Jelita Agusti dan Aisyah Rizka. Di penjara kita ada Ade Rio Helga dan Pandu Adi Rama. Desain dokumentasi, ada Peter Gabriel sebagai koordinator dan Muhammad Kun Rahman. Di tiketing dan LO ada Marita Putri Suherman sebagai koordinator, Maulida Trimaharani, Denisa Rahmadia, dan Anissa Artelia dan Clara Oden. Lalu dari logistik dan konsumsi, ada Puang Maharani sebagai koordinator, Larasati Maela Andin, Gita Putri Nareswari, Anna Rini Sekar, Roman Trinata, dan Tahara Akilawasi Imaji. Di Humas Publikasi kita ada Syifa Aulia sebagai koordinator Humas, Gemma Pradina sebagai koordinator Publikasi, Dini Putra, Bahira Husnarifan, dan Neta Cikonia Fedus, Ismail Hayat, Iklima Lulu, dan Arsito Kinan Pramudia. Baik, dan untuk dari sponsorship, ada Novanda Hafid Ramadhani sebagai koordinator, Fanda Saputri, Salsa Pembermada, Ainaya Tarin, dan Regina Angelo Rumika. Nah, Fanda dan Bun Nurhani, di balik aktor, tim backstage, dan produksi, ada juga orang-orang yang gak kalah pentingnya. Nah, langsung aja kita kenalan sama pimpinan produksi kita, ada Radika Ayesa Inata. Di stage manager kita ada Yavia dan Verema Purbo. Lalu ada Jennifer Ruth Pangaribuan sebagai asisten stage manager. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu, sutradara dari pentas ini ada Dayu Tovanka Larasati. Oke, Bunda Nona, setelah kita berkenalan dengan aktor dan juga tim dari pementasan Stupen 2024 ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sepatah dua patah kata dari sambutan Ketua Teater Gajah Mada kepada Baginda Yellow. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama yang terhormat kepada pembina Teater Gajah Mada, Ibu Wulan dan Ibu Cahaya Ningrum. Yang terhormat para tamu undangan dan yang terhormat teman-teman sekalian anggota Teater Gajah Mada dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kelimpahan nikmat dan rahmatnya kita dapat mengadakan studi pentas Teater Gajah Mada tahun 2024 ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berikutnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian, panitia, aktor, aktris, kru, semuanya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berproses, berjuang dan demi proses kita ini
Seperti itu untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton, tamu undangan, sekali lagi kepada ibu pembina dan terutama juga kepada Mas Saidin selaku pelatih kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Teater Gajah Mada. Oke, terima kasih kepada Mas Yilaf atas sambutannya. Lalu selanjutnya ada sambutan dari pembina Teater Gajah Mada, Ibu Dr. Mulanti Astuti, Sarjana Sastra Master of Art, dipersilahkan. Saya juga deg-degan. Saya takut kalau bisa tadi. Terima kasih, kita beri aplaus kepada teman-teman semuanya dulu. Luar biasa sekali pentas hari ini, studi pentas luar biasa tentang 98, padahal belum pernah ada yang mengalami 98. Hanya saya dan Bu Ningrum, tampaknya yang 98 yang pernah mengalami. Dan maaf saya tadi hampir menangis karena jadi ingat 98 saya punya pacar juga. Dibantu nangis sampai dan dia juga gak jadi suami saya sekarang. Ya. Kayaknya Saidin itu mendengarkan waktu saya cerita. Terima kasih Mas Saidin sampai hari ini berproses jadi apa saja. Tadi yang belum saya ucapkan terima kasih dan tadi kayaknya belum diucapkan tuh tim lighting mana ya? Oh iya, wah bagus sekali Mas. Kita beri aplaus untuk lighting. Ya, gara-gara lighting tadi seperti film rasanya. Coba kalau warnanya gini terus, kan kita nggak nangis ya. Terima kasih, Bu Ningrum adalah pembina baru kita dan kita akan berproses dengan beliau nantinya. Mudah-mudahan hasilnya akan jauh lebih sukses lagi. Tapi hari ini jempol papat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah diberikan. Nah, Bung dan Nona, di balik kesuksesan acara malam hari ini, tentunya banyak pihak yang terlibat dalam mendukung pementasan pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Imperial Print, Sewa Hadara Jogja, Lensa Jogja, Kali 5, CV Mitra Catering Haji Kasmu, Dot Konveksi, Artwash Digital Laundry, serta Santaratu. Santaratu beserta turis mancanegara dan Indonesia hingga kini sudah dikunjungi wisatawan dari 95 negara serta juara nasional Unilever Perkasa tahun 2019. dan kami ucapkan terima kasih kepada media partner kami, Info.event, Meetingevent.id, Event Kampus, dan Info Event Jogja. Wah, nggak terasa ya